Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Toha. Yang sama-sama kita hormati pembina Majelis Taklim Khairul Ummahat, yaitu Ibu Ustazah Hajjah Sucipeni, Ibu Ustazah Hajjah Eni Isnaini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di rumahnya yang mulia, yaitu di Masjid Raudhatul Jannah yang kita cintai, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh untuk menuju ke tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, duduknya kita di majelis ilmu meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, rahmat dan berkahnya semoga senantiasa Allah curahkan, Allah tambahkan kepada manusia yang paling mulia, paling baik akhlaknya, teladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik uswah, sebaik-baik contoh. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meneladani apa yang beliau perintahkan dan sunah-sunahkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, agar berkahnya taklim pada malam hari ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah, karomah suratul Fatihah, kita semuanya dilimpahkan rahmat dan berkahnya, dan kita semua senantiasa Allah berikan nikmat panjang umur, sehat wal ifat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Toha, sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Masjid Taklim kita yang akan diwakilkan kepada Ibu Ustazah Sucipeni. Kepadanya dipersilahkan. Yang alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan untuk sama-sama kita tolong ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa mencucurkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa sanjungan untuk Nabi kita, Nabi Rajaman, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para kerabat. Insya Allah selaku hambanya akan senantiasa berupaya, senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, saya banggakan, tadi barusan Ibu Haji Hamsiah dan nelpon, beliau dalam keadaan kurang enak badan, sakit, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah Asia, yang mudah-mudahan diberi kesehatan ya Bu ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali. Tadi menitipkan, saya sudah menyampaikan titip pesan. Yang pertama, amanat dari beliau adalah yang tadinya ingin mengadakan Isra Mi'raj di bulan Maret sekaligus tawakuf sementara di bulan Maret, tapi tidak jadi karena memang kondisinya koordinasi dengan pengurus tidak diizinkan. Jadi hanya nanti penutupan saja di bulan Maret. Informasi Isra Mi'raj ini dulu pernah tertunda
acara pernah tertunda dari 17 Maret 2020. Waktu itu ada acara yang batal karena mendadak oleh wali kota dihentikan karena COVID. Undangan waktu itu hampir disebar. Dan alhamdulillah konsumsi masih aman ya Bu ya. Jadi nanti ketika ada acara konsumsi masih aman. Sekarang ada di Ketua Majelis Taklim yang baru. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada, kalau nyumbang boleh Bu, tapi sekarang yang gagal dari 17 Maret 2020, yang terus besok Maret 2022 akan ada Isra Mi'raj, tapi koordinasi dengan pengurus masjid tidak diizinkan. Masih utuh ya Bu ya konsumsinya nanti. Insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan nanti, setelah hari raya nanti ada acara, kita bisa sudah siap. Yang kedua, izin menyampaikan juga Ibu Hujan Zasya, katanya nanti absennya tidak ditulis dengan alamatnya, tapi RT-nya, RT saja, RT 1, RT 2, RT 3 sampai 10. Ibu Hamzah ini katanya sudah menyampaikan ke siapa? Bapak yang Bapak DPRD ya, yang kemarin ada rapat itu ya, menyampaikan mengajukan seragam barangkali dapat Ibu. Jadi nanti Suci Penny RT 2, Asia RT 5 itu aja, RT-nya ya Bu yang ditulis ya Bu ya, absennya. Jadi nanti yang akan dilihat adalah RT-nya. Iya. Terakhir, mohon dengan sangat dukungannya yang telah diprogramkan, yang sudah disampaikan di pertemuan PKK, baik ada acara keluar maupun acara sekaligus ya. Dan tadi ada Bu Mama Tiara ya, ada Ketua PKK ini, arisan untuk Maret April tidak diadakan, jadi langsung bayar ke Ibu Siti Bujang. Itu saja mungkin kami sampaikan karena ya Robi intinya itu Bu sudah disampaikan. Nanti tawakuf sementara ada di bulan Maret. Nah nggak tahu nanti minggu kedua apa minggu ketiga ya, pertengahan Maret ya, minggu kedua. Iya. Dan tolong nanti dicatat RT-nya ya Bu ya, ini pesan beliau. Terus maaf juga ada Isra Mi'raj tidak jadi karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Itu saja mungkin. Mohon maaf kira yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakassirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjum az-zahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Khairul Ummahat, mulai dari pengurusnya, ketuanya, sekretaris bendahara dan seterusnya, dan seluruh anggotanya yang nampaknya pada malam hari ini semua berbahagia, sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam yang penuh dengan barokah ini mestinya sedang enak-enak di depan TV. Jam-jam segini adalah TV-nya bagus, Ikatan Cinta juga bisa ditonton, yang senang bola juga ada bola,
tapi dengan ikhlas dan rela duduk bersimpuh di Masjid Rawdatul Jannah, berharap akan rahmat Allah, ridho Allah. Insyaallah ilmu-ilmu yang didapatkan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Rahmat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Terima kasih kepada ibu-ibu, wabil khusus Ibu Suci Penny yang saya hormati, telah menyampaikan pengumumannya, telah menyampaikan himbauannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan itu semuanya sangat berguna buat kita semuanya. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Mungkin malam ini kajian kita boleh dikatakan qabla akhir, masih satu kali lagi kurang lebih, sehingga satu kali lagi nanti sekalian dengan penutupan tawakuf sementara karena menjelang bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab ini sudah memasuki pada tanggal-tanggal 10 akhir, tanggal 21, tinggal sedikit lagi sudah masuk bulan Sya'ban atau disebut bulan Ruwah, bulan di mana kita pada ngirim doa arwah, bahasa Betawinya ruwahan, ngirim doa arwah di bulan Ruwah, karena amal baik kita semuanya diangkat, disetorkan ke Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban atau bulan Ruwah. Maka Rasulullah menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah milik Rasul, bulan Rajab sekarang milik Allah. Ar-Rajabu syahrullah, bulan Rajab milik Allah. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah milikku kata Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa disebut bulan milik Allah bulan Rajab? Ampunan Allah sangat banyak di bulan Rajab. Maka kita ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Salah satunya adalah Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah saya, kasihanilah saya Allah. Wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Mau dibaca 10 kali minimal, 100 kali boleh. Orang kita bertobat mau berapa kali silahkan, semampunya. Di 10-10 akhir, Subhanallah al-Ghafur ar-Rauf, Subhanallah ar-Rauf, 100 kali. Kalau mampu, kalau enggak paling minimal 3 kali. Doa-doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Hadis sahih Bukhari Muslim. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna, sampaikan kami ya Allah Ramadana, sampai bulan suci Ramadan. Itu doanya seperti itu di bulan Rajab. Tadi sudah dinyanyikan Allahumma barik lana bersama. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bulan Sya'ban disanggupin oleh Rasul. Ini adalah milikku, diakui seperti itu. Karena bulan Sya'ban rata-rata orang melupakan. Semangatnya di bulan Rajab, ada puasa, ada segala-galanya. Giliran masuk bulan Sya'ban, lupa. Maka Rasulullah berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Nggak sampai full. Kalau sampai full dianggapnya nanti puasanya wajib. Kemudian masuk bulan suci Ramadan adalah milik umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, penutupan pengajian besok di bulan depan kita bikin semeriah mungkin. Kenapa? Seolah-olah bagikan Isra Mi'raj gitu. Tapi kita semua sendiri lokal gitu. Ustadznya ya yang biasa ngajar. Siapa? Panggil. Kita baca tahlil. Kita kirim doa arwah. Ya. Setelah itu baru ada yang ceramah sebentar. Selesai. Yang buka ustadz apa orang lain? Yang buka kan ustadz sendiri. Yang nutup? Iya, ustadznya juga yang nutup. Atau ustazahnya. Itu. Jadi dibuka oleh gurunya sendiri, ditutup oleh gurunya sendiri. Ntar giliran dibuka oleh gurunya, ditutup oleh orang lain. Kan enak kalau dibuka oleh guru sendiri, ditutup oleh guru sendiri. Indah banget itu. Di bulan Sya'ban di mana waktunya orang pada kirim doa arwah, dikirim doa arwah oleh gurunya, ya. Semuanya kalau perlu dicatat siapa yang mau titip doa arwah, kirim ke depan dibacain. Kemudian penutupan tersebut karena situasi dan kondisi tadi, Ibu ya, situasi dan kondisi. Sebelum kajian kita tentang malam ini, saya ingin menyampaikan, kebetulan saya diangkat sebagai ketua DMI, yaitu Dewan Masjid Indonesia untuk Kecamatan Bekasi Utara, berkantor di Ruko Panorama. Di mana tuh Ruko Panorama? Ya. Adanya di dekat kuburan situ, ke sono lagi. Ya. Ada ruko untuk kantor DMI, alhamdulillah. Memiliki keinginan untuk membangun ekonomi kemasjidan agar ibu-ibu yang sedang sedih untuk kekurangan minyak itu bisa tercukupi kecukupan di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Tadi sore sebelum asar sudah disurvei ke sini. Insya Allah kantor
yayasan itu akan kita jadikan untuk beberapa barang-barang sembako, minyak goreng, ada juga beras, ada juga teh, ada juga macam-macam. Kita yang penting-penting dulu. Kalau harganya itu sama dengan Alfamart, dengan Indomart, kira-kira ibu mau nggak belanja? Apalagi lebih murah ya Bu ya. Mau nggak? Insya Allah. Ini tadi yang kesini yang punya perusahaannya datang ke sini. Oh iya Pak, bagus nih Pak. Dari yang kecil aja dulu, jangan terlalu besar. Kebutuhannya berapa? Nah tadi kerjasama insya Allah dengan RW. Yang penting jamaah masjid dulu, baru adalah warga RW 021 dan sekitarnya. Ya, doain mudah-mudahan berhasil. Tapi memang sedang berebut Bu, berebut. Dia bilang tadi saya punya 10 ton, tapi yang 7 ton sudah dibayarin orang lain. Tinggal 3 ton, itu pun sudah dibagi-bagi beberapa RW. Ya Allah, belum tentu kebagian, tapi saya sudah daftar. Saya minta untuk warga kita ini paling tidak 1 ton gitu. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi ibu-ibu, itulah usaha kami di Dewan Masjid Indonesia. Ada juga BKMM, Badan Komunikasi Majelis Taklim Masjid. Jadi Majelis Taklim Masjid yang di masjid ini itu ada persatuannya namanya BKMM. Kalau dulu ada FKMT ya. Kalau BKMM itu ada pusatnya. Karena ini adalah sebagai di bawah naungan DMI, itu BKMM, Badan Otonomnya, Banomnya. Kantor pusatnya ada di Jakarta, di Salemba. Ketua umumnya adalah Bapak Yusuf Kala, mantan wakil presiden, itu DMI pusat. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kita ingin berdakwah dan ingin berjuang untuk membela atau katakan mengusahakan umat ya, supaya maju terutama di bidang ekonominya. Kalau MUI di bidang hukum, mereka di bidang yaitu label halal dan fatwa. Tapi DMI lebih cenderung kepada sosial. Dari tahun kemarin sudah melakukan bakti sosialnya, itu nyemprot masjid-masjid ketika pandemi. Kemudian menggalang dana untuk peduli Semeru. Alhamdulillah berangkat, termasuk Bang Billy ini ya. Mungkin kalau ada yang sudah melihat videonya, sudah masuk ke YouTube tuh. DMI Utara atau AA Billy channel. AA Billy channel, dilihat saja, itu ada YouTube-nya. Memang sangat memprihatinkan sekali Bu, yang kena musibah di Semeru luar biasa. Ini rumah setinggi ini, setinggi masjid, ternyata pasirnya lebih tinggi. Ya Allah, pasirnya lebih tinggi dari gunung, langsung gitu. Sebagian ada yang ngucur kayak sungai, sebagian ada yang terbang. Begitu jatuh, nutup rumah. Bayangin kayak apa itu. Sungai yang 17 meter rata. Jam 2 siang kejadiannya, banyak orang yang sedang kerja menggali pasir.
ketutup rapat, belum ketemu sampai sekarang. Termasuk alat beratnya. Bekok yang begitu kuat, hilang 7 alat bekok. Masya Allah. Jembatan yang begitu kokoh, putus. Subhanallah. Manusianya setelah warganya diungsikan, dibuatkan namanya rumah sementara. Sementara rumahnya dikumpulin begitu. Masya Allah. Yang terbaru bahwa Menteri Agama mengeluarkan peraturan penggunaan pengeras suara. Dari dulu belum pernah ada. Makanya Indonesia itu paling bebas orang menggunakan pengeras suara. Umat Islam itu paling enak di Indonesia. Di Mekah itu nggak ada orang itu nyetel kencang-kencang, nggak ada. Waktunya zuhur, azan zuhur. Waktunya subuh, ya paling tarhib, habis itu udah langsung azan. Tapi di Indonesia sebagai syiar begitu membahana. Ternyata kadang-kadang ada yang mengganggu. Kita Masjid Raudhatul Jannah, sebelah sana ada masjid tuh di kampung. Suaranya teng ke sini, kenceng banget itu. Mau dilarang sesama umat Islam. Yang warga kita juga banyak yang kekencengan, kepeng itu. Tapi mau ngelarang bagaimana? Sulit, nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Bisa-bisa imam di sini salah-salah bacaannya karena keganggu suara-suara lebih kencang. Dan ini terjadi. Itu sesama Muslim. Belum lagi dengan orang lain yang non-Muslim. Hidup di kota, apalagi di kompleks seperti kita ini, yang kerjanya sip-sipan. Ada yang jam 4 baru pulang, baru aja klub, baru tidur, kaget dengan suara kencang. Yang agak jauh dari masjid mendingan. Kalau yang dekat kencang banget tuh, maka apa? Diatur. Himbauan, sesuaikanlah penggunaan pengeras suara sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu yang dimaksud, kita terjemahkan seperti itu. Besok sore jam 2 saya dipanggil ke Polres. Beberapa MUI dipanggil, DMI dipanggil, ketua-ketuanya ini, ya, tokoh-tokoh masyarakat dipanggil, akan dimintain keterangan. Dengan adanya peraturan ini, apa dampaknya? Masyarakat menolak apa menerima? Ini besok ditanya jam 2 di Polres yang baru, ya, samping apa namanya? Sumarekon ke sana, jalur arah ke sana. Itu kecamatannya bukan Bekasi Utara, kecamatannya termasuk Medan Satria. Polsek kita baru 2 hari, 3 hari. Selasa kemarin serah terima jabatan. Ya urusannya begitu. Tokoh masyarakat, kemudian ketua MUI, DMI dimintain keterangan. Telepon tadi jam 4, Kanit, bagian Intel. Tolong Pak Toha, barangkali ada di Teluk Pucung masjid-masjid yang apa namanya mencurigakan. Itu kita sudah tahu, oh sebelah sana, iya. Ini makanya Pak, sekarang banyak
masjid-masjid yang mencurigakan apakah itu orang situnya asli atau orang luar yang memang membahayakan, mesti sekarang akan ketahuan. Baik, malam ini kita akan kaji tentang istiqomah. Halo, Bu, udah ngantuk ya? Belum, masih kebagian nanti. Kasih bagian ini kan diselingi dulu dengan film lain, itu jadi nanti untuk Ikatan Cinta agak belakangan nanti ya. Teguh pendirian itu namanya istiqomah. Banyak pengertian istiqomah. Konsisten itu juga istiqomah. Kemudian lagi istiqomah juga artinya adalah terus menerus, disiplin, konsisten, itu disebut istiqomah. Orang sholatnya rajin terus gak belang bentong, istiqomah. Berbaktinya kepada suami terus menerus, istiqomah. Sholat sunnahnya duha gak pernah telat, istiqomah. Baca doanya walaupun pendek tapi terus menerus, istiqomah. Selalu berserah diri kepada Allah pagi dan sore, istiqomah. Orang kerja pegawai negeri berangkat pagi pulang sore, istiqomah. Jam sekian masak, jam sekian nyuci, jam sekian gosok, istiqomah. Itu istiqomah. Dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Al-Fussilat ayat 30, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbuna, yang mengatakan Allah adalah Tuhanku. Qalu rabbunallahu, Allah adalah Tuhanku. Maka summastaqamu, dilanjutkan dengan dia adalah istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Oleh karena itu, alla takhafu, jangan engkau khawatir, wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah engkau semua, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Percaya nggak kita adanya Allah? Satu, nilai plus kita, iman kita kepada Allah. Makanya tip-tip untuk kita istiqomah pertama adalah membaca dua kalimat syahadat dengan baik, dipahami dan diyakini dengan cara yang baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Muhammadur, Muhammadar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, karena ada huruf anna, harfun nasbin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asalnya Muhammad dan Rasulullah. Tanwin bertemu dengan ra, bacaannya idgham bila hunna. Masuk tetapi tanpa berdengung. Idgham artinya masuk, bila hunna tanpa berdengung. Dalilnya wadhim bila hunatin fil miwaro. Baca idgham ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah. Diyakini aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dalam bahasa Jawa ngajinya itu komplit sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Pakai ada yang pantas disembah lagi. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini syahadat, dua kalimat syahadat. Artinya kalimat itu satu kalimat bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang satu lagi bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dua kalimat syahadat, dua kalimat kesaksian. Masukkan ke dalam hati kita, yakini betul, jangan sampai terlintas di dalam hati kita ada Tuhan selain Allah, dan tidak percaya bahwa Muhammad bukan utusan Allah. Hilangkan jauh-jauh itu. Yakini betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu. Setelah itu summastaqomu, istiqomah. Istiqomah. Jangan diartikan di plesetin. Istiqomah, istri 3 satu rumah. Repot kalau begitu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita konsisten, kita rutin, maka akan ditolong oleh malaikat. Maka dari itu, la takhafu, jangan takut. Kita hidup tidak boleh takut. Takut miskin, takut macam-macam, jangan takut. Kita Allah segala-galanya. Ya. Kalau syahadat harus yakin Allah adalah satu-satunya penolong kita. Apapun kesulitan kita, Allah pasti akan memberikan solusinya. Wala takhafu, jangan bersedih, wala tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Justru apa? Wabshiru, dan kita bergembira dengan dijanjikan oleh Allah, yaitu surga buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan istiqomah. Ada sebuah syair, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Ini perasaan pelajaran ini 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Orang saya Rejo dulu, Pagelang. Momongan saya Gus Yusuf sekarang sudah jadi kiai, Masya Allah. Iya, berarti 40 tahun lalu itu. Haitsuma tastaqim, sekiranya engkau istiqomah, yuqaddir, niscaya engkau akan pastikan, laka bagimu, fi ghabiril azmani, pada satu saat, yaitu tentang kesuksesan. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah, najahan, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, fi ghabiril azmani, yaitu di saat-saat yang akan datang. Kalau kita memang dagangnya jual combro, ditelatenin, rajin, pasti akan berhasil. Kita jual sate terus menerus, ditelatenin, pasti akan berhasil. Jangan minggu ini jual sate kurang laku, besok ganti lagi jual combro, nggak laku lagi, besok ganti lagi jual es cendol. Gampang bosenan, ganti-ganti. Itu kurang istiqomah. Suatu pekerjaan yang ditelatenin, dia terus menerus, kemudian dipelajari terus,
lama-lama dia akan berhasil. Tuh, istiqomah itu begitu. Sholat itu jangan kalau lagi sempet aja, istiqomah. Supaya apa? Berhasil. Suatu saat pasti akan berhasil. Ada sebuah kisah, namanya Ibnu Hajar, seorang ulama yang sangat pandai dan pintar. Nama aslinya adalah bukan Ibnu Hajar, tetapi setelah dia menjadi ulama disebut Ibnu Hajar karena peristiwanya adalah dia itu belajar berpuluh-puluh tahun tapi nggak bisa apa-apa. Otaknya dedel, otaknya bodoh, EQ-nya tidak encer, ya. Maka apa? Nggak bisa-bisa ngaji. Ya Allah. Satu saat dia hampir putus asa. Mau pulang ke rumah, di tengah jalan ada batu yang besar, batu hitam. Di atasnya kok ada air yang netes. Tes. Begitu dilihat, ternyata batunya itu berlobang. Batunya bolong karena kena tetesan air. Bayangin, batu yang begitu keras, begitu besar, itu saja bisa bolong karena apa? Karena terus-menerus kejatuhan air. Padahal sedikit demi sedikit, tapi terus-menerus. Masa otak saya nggak bisa pinter? Kalau terus-menerus kita belajar, pasti akan bisa. Dari situ kembali lagi, nggak jadi pulang ke rumah, balik lagi belajar, nggak lama kemudian terbuka. Ya, kalau udah terbuka, Allah akan menghendaki siapapun orangnya yang Allah kehendaki. Jadi dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan apa ilmu apa saja, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang Allah kehendaki untuk berbuat baik ataupun menjadi orang pintar, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pinterkan dalam ilmu agama. Allah akan pandaikan dalam ilmu agama. Allah akan pahamkan dengan ilmu-ilmu yang apa saja. Disebutnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu tidak terlalu banyak belajar, tapi pinter. Sudah Allah berikan karena yang memiliki ilmu adalah Allah. Iya, terima kasih. Ilmu laduni. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan wafi laduni qala wafi. Ilmu laduni itu adalah jarang, hanya sedikit. 1.000.000 orang nggak begitu belajar, ya, tapi belajarnya sebentar pinter ada. Belajar terus nggak pinter-pinter seperti Ibnu Hajar. Begitu dia sudah sadar menjadi ulama besar, Ibnu Hajar, anak batu. Karena belajar dari batu yang keras, itu saja bisa tembus air tetesan. Kenapa otak itu pasti akan bisa balik lagi? Allah berikan kepandaian, kecerdasan yang luar biasa. Kemudian istiqomah itu ada juga cara-caranya di samping membaca syahadat yang sangat mendalam. Jadi baca Qur'annya itu dihayati, tahu artinya, itu salah satunya itu. Ya. Akan istiqomah. Belajar Quran gak harus banyak-banyakan, seayat tapi tahu artinya. Contohnya nih, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Inna itu ada tasdidnya, dibacanya harus mendengung, ditahan. Meskipun kita sudah bisa mengucapkan inna, tapi nggak harus cepet-cepet. Inna, ada gaya seperti itu.
Innal ladzina qalu, udah tahu baca depannya Rabbuna, tapi qalunya karena ada wawu mati dan alif, bentuk kalimat jamak dibaca panjang, nggak boleh buru-buru untuk nyamber bacaan berikutnya. Qalu Rabbuna Allah, summa, nah ditahan, summa ada tasdidnya. Oh, dipelajari. Jadi baca Qur'annya itu bukan sekedar baca tapi paham. Gimana belajar Qur'annya, Bu? Ya, pelan-pelan tapi dipahami gitu ya. Yang ketiga, apa istiqomah ini supaya kita bisa melakukan istiqomah? Yaitu konsisten. Bahasa Arabnya iltizam, melazimkan, membiasakan. Contoh, sholat duha itu sebenarnya sunnah. Tetapi kalau kita tinggalkan, kayaknya hari itu ada yang kurang pas gitu. Kayaknya nggak serp gitu. Merasa berdosa kalau meninggalkan sholat duha. Ini mulai imannya bertambah. Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Aduh, saya ninggalin sholat duha nih. Duh, kayaknya gelisah banget, gak enak. Jangan-jangan iman saya ini bertambah. Gak boleh begitu. Dirasakan sendiri aja, gak usah ngomong sama orang lain. Salat tahajud iltizam, terus menerus ya, dilazimkan. Rasanya kalau nggak salat tahajud, bangun pagi-pagi nyesel. Waduh, kenapa sih tidur saya sampai pulas banget ya? Nggak bangun sholat, tahajud timbang 2 rakaat misalnya, apalagi lebih. Bangun, saking dinginnya, nggak berani ke air, duduk saja baca doa. Ya Allah, luar biasa. Upayakan seperti itu. Jadi sehari-hari kita bersama Allah. Ini penting. Halo Bu, sehari-hari bersama Allah. Apapun yang kita lakukan, gerak kita, tidur kita, makan kita, semuanya, kerja kita, duduk kita, mau ngaji kita, semuanya adalah bersama Allah. Hari-hari kita selalu bersama Allah. Napas kita kadang-kadang capek mas-masan, Allah, ya Allah, panas banget ya hari ini. Nah, ini bersama Allah. Capek, ya Allah, capek banget hari ini ya. Ya Allah, lemes banget. Ini namanya berhari-hari bersama Allah. Ya, ngaji capek juga duduknya. Udah kakinya semutan, pindah dari kiri ke kanan. Ya Allah, pegel juga di sebelah kiri. Ya, kadang pegel pindah lagi. Ya Allah, pegel juga sebelah kanan. Gak apa-apa, tapi ada ya Allahnya. Nah, itu namanya selalu bersama Allah. Indah banget itu. Orang cari duit gampang kalau tahu caranya. Orang cari pahala gampang kalau tahu caranya. Geser dikit, Allah Akbar, terus sebutan dia. Allah sebut. Kurang ajar kaki. Nah, kurang ajar. Sudah sama-sama mengeluarkan tenaga, tapi dosa. Energi dikeluarkan, nggak berpahala. Bagaimana energi kita keluarkan, tapi berpahala? Ngomelin anak yang dulu-dulu tuh, datang kurang ajar, nyemot, nyemot. Ya. Digantilah, jangan nyemot. Ya. Anaknya, aduh, kamu bisa-bisanya begitu, mudah-mudahan jadi presiden gitu. Amin. Gitu. Doa. Jadi melazimkan wirid. Nah, wirid, Bu. Habis sholat bukan wajib wirid, sunnah. Tetapi ukuran iman seseorang diantaranya adalah setelah sholat. Ketika setelah sholat dia tuh buru-buru, ya itulah orangnya kurang sabar. Tapi setelah sholat dia duduk sejenak,
wirid sebentar. Timbang baca astagfirullahaladzim 3 kali. La ilaha illallah. Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu doa mau masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali ikram. Masuk Masjidil Haram kaki kanan dulu. Mau masuk masjid itu. Baru kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 Allah 33 kali. Kalau enggak langsung doa. Doanya kepanjangan, dibacain selawat sebagai pembuka kuncinya. Selawat. Habis itu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup lagi dengan selawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin, selesai. Biasakan iltizam, itu kunci daripada istiqomah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana alla ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Begini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Abi Hurairah pernah mendengar Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu, mendekatlah engkau kepada Allah, ketahuilah la yanju ahadun minkum bi amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga termasuk ya Rasul? Kata Abu Hurairah, dijawab oleh Rasul, qala wala ana, saya juga begitu, bukan karena amal saya. Ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, saya andikan saya masuk surga itu karena rahmat Allah dan karunia-Nya, bukan karena amal saya, tetapi karena rahmat Allah. Bu, berapa tahun umurnya Bu? 60? 50? Hitung kalau umurnya 60 tahun, yang buat ibadah berapa tahun? Kalau 30 tahun, sekarang baru separohnya. Kalau kita sadar dan kita bertobat baru 20 tahun, masih banyakkan dulu dosanya itu sebelum kita tobat. 40 tahun kita nggak sholat, 20 tahun baru sholat. Kalau baru seminggu banyak banget itu, Masya Allah. Tetapi jangan khawatir, kalau kita mau bertobat kepada Allah, apapun dosa kita, berapapun besarnya, kalau mau bertobat sebelum napas sampai di tenggorokan, Allah akan terima tobatnya. Allah Akbar. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Jadi jangan, saya sudah terlanjur banyak dosa, ya udah begini aja, ibaratnya sudah terlanjur basah. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Nggak boleh. Terlanjur dosa, dosa sekalian, salah. Cepet-cepet tobat sebelum. Kalau sudah kayak gitu udah terlambat namanya. Dosanya tobatnya tidak diterima karena napas sudah di sini. Terlambat judulnya. Itu bahasa saya, kalau bahasanya Roma lain. Sungguh terlambat. Gitu. Aduh. Jadi dalam sebuah hikayah, seorang penulis yang ulung dan banyak karya-karyanya, satu saat dia sedang menulis dengan penanya, ada laler yang mencelok di ujung pena.
Dia menyedot pena tintanya itu, dibiarkan saja dengan penuh kekaguman dan keikhlasan serta kerelaan. Wah, laler ini rupanya haus banget nih. Sampai tinta aja disedot. Biarkan saja. Saya akan biarkan sampai dia kenyang. Begitu dia sudah kenyang, dia terbang dengan sendirinya tanpa diusir. Ini yang menyebabkan masuk surga. Dia bermimpi dalam mimpinya, "Hei Imam Ghazali, mengapa engkau menghadap aku? Apa yang kau banggakan? Kau akan buru-buru masuk surga?" "Oh iya Tuhan, saya adalah Imam Ghazali yang karangan kitabnya banyak, karangan bukunya banyak. Saya adalah ahli ibadah dan seterusnya." Ketahuilah, aku akan masukkan surga engkau bukan karena amalmu yang banyak itu, tetapi satu perbuatan amal yang dimana tatkala engkau ada laler yang mencok di ujung penamu, lalu kau ikhlas untuk menyedotnya tanpa diusir, dia kenyang pergi sendiri, itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Malaikat, bawa dia ke surga. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Sedikit sekali itu, sepele, tapi penuh dengan keikhlasan dan keridoan. Allah, kasihan amat ya Allah. Masuk surga. Allah Akbar. Tapi jangan gampangin yang begitu. Kemudian kita, saya pokoknya akan berbuat yang kecil tapi ikhlas. Saya nggak usah sholat, nggak usah ngaji, ngapain? Nggak bisa. Ada ilmu syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Syariat itu ya kita syariatnya seperti ini, belajar. Dinasihatin orang menerima. Dinasihatin orang kadang-kadang kita itu kan patoha aja, itu akal-akalan. Nah ini ya, nggak bisa menerima ya. Ini kalau sering ngaji itu gampang, diatur suami juga gampang ya, nggak pernah melawan sama suami. Kenapa? Sudah sering ngaji, sering bagi nasihat, baik itu di TV atau langsung seperti ini ya. Harus punya guru. Kalau nggak punya guru, gurunya Google. Aduh repot nanti itu ya. Harus punya guru, bisa bertanya langsung ya. Tatap mukanya aja sudah beribadah. Melihat seorang guru ada rasa ketenangan kan Bu? Tenang. Tapi melihat kalau sini ada copet atau ada orang mabuk aja satu di sini, gelisah. Wah, jangan-jangan ngamuk nanti itu. Ada orang gila masuk sini, jangan-jangan ngamuk nanti. Tapi gitu ustadz yang masuk sini adem apa adem? Itu sudah berpahala. Itu sudah berpahala. Begitu lihat gurunya Mbak Google ini ada. Boleh belajar, boleh di situ boleh. Tapi harus punya guru. Iya. Kalau nggak punya guru ya berbahaya. Jadi Imam Ghazali baru sadar, oh iya. Jadi semuanya itu adalah masuk surga atau tidak hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang wanita kupu-kupu malam, Allah, dia pelacur. Satu saat ada anjing kehausan, kalau nggak minum kira-kira itu bisa-bisa mati anjingnya. Dengan sepatunya rela untuk ngambil air. Sumurnya agak jauh, anjingnya nggak bisa, diambilin, diciduk pakai sepatu, diminumilah itu anjing. Gara-gara itu dia masuk surga. Kayak gitu, apalagi kita yang setiap hari sholat. Jalannya aja dari rumah ke sini sudah banyak pahala. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhlas apa ikhlas? Insya Allah Rabbal Alamin. Jangan pandang gurunya siapa, lah orang gurunya itu tetangga saya. Niat karena Allah. Ibadah ke masjid karena Allah. Ngaji karena Allah. Sehingga apa? Nggak ada beban. Nggak ada beban. Oh, saya karena Allah. Ini jam berapa ini? Asik banget ya Allah. Kemalaman ini. Udah sampai di sini dulu
Ya, intinya apa? Mari kita beramal dengan konsisten, dengan terus-menerus. Tak bosan-bosannya kita terus beramal, tak bosan-bosannya kita terus beribadah, tak bosan-bosannya kita terus meningkatkan amalia kita. Menjelang Ramadan nanti, mudah-mudahan dan harapan kita semuanya diberkahi oleh Allah SWT, sehingga kesulitan-kesulitan di saat ini semuanya akan hilang. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah untuk saudara kita yang sedang di ruang ICU, itu Bapak Bambang R02. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesembuhan. Shallallahu Bapak Bambang al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kepada Ibu Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Bu Yani, mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, orang tua kita maupun sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup, saya pribadi dan seluruh pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu sekalian telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini, dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Baiklah Ibu, sebelum kita tutup, kita baca ba'da bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum